Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak-anakku, siswa baru Madrasah Aliyah Negeri 3 Tulungagung yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita bersama, sehingga pada saat ini kita dipertemukan dalam suasana yang seperti ini. Sebagaimana kita maklumi bahwa saat ini adalah situasinya negara kita, bangsa kita, dan umumnya dunia mengalami pandemi COVID-19. Semoga nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa terlimpahkan kepada kita, keluarga kita, bangsa dan negara kita, dan seluruh umat manusia di dunia agar terhindar dari segala bala termasuk COVID-19 ini. Anak-anak yang kami hormati, yang sangat saya banggakan, alhamdulillah sebelum kita memasuki materi kita tentang ukhuwah watoniyah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, kita perlu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu agar kita saling mengenal, dan untuk lebih jauhnya nanti kalian nanti mengenalkan diri mungkin pada saat kita nanti diizinkan oleh Allah untuk bertatap muka secara langsung. Perlu untuk anak-anak ketahui, nama saya adalah Muhammad Jan Ma'arif. Saya tinggal di Desa Nggelang, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Untuk keseharian di madrasah ini, saya mengajar mapel Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sejarah Indonesia kelas 12. Mungkin ini perkenalan yang perlu untuk saya sampaikan. Marilah kita memasuki materi kita, anak-anak. Ukhuwah watoniyah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Ukhuwah watoniyah. Mungkin anak-anak sudah pernah mendengar kalimat ukhuwah watoniyah, bahwa ukhuwah watoniyah adalah persaudaraan sesama warga yang tinggal di wilayah yang sama. Waton artinya adalah tanah air, tempat kelahiran, tanah tumpah darah, kampung halaman. Dengan begitu, kata bentukannya watoniyah adalah kata sifat yang artinya berkenaan dengan tanah air atau bersifat ketanah airan. Dalam konteks kita sekarang, seluruh warga Indonesia yang tinggal dari Sabang sampai Merauke adalah bersaudara karena sama-sama lahir dan tinggal di tanah air negeri yang sama tanpa melihat latar belakang agamanya atau keturunannya. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat pertama dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul adzim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Nabi Adam,
dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Anak-anak, dari ayat Al-Quran ini dapat kita pahami bahwa sejatinya semua manusia yang ada di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari satu, yaitu Nabi Adam. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi ini, alangkah baiknya jika kita terlebih dahulu mengenang suatu peristiwa yang sangat penting terkait dengan cinta tanah air, yaitu adalah peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yang diperingati sebagai Hari Pahlawan. Anak-anak, bahwa pada saat pertempuran tersebut mengingatkan kita sebagai rakyat Indonesia bahwa kemerdekaan tidak datang begitu saja, namun memerlukan perjuangan dan pengorbanan dari para pendahulu kita. Hal ini juga bisa menjadi momentum untuk lebih menghargai jasa para pahlawan, di mana pahlawan kita dahulu semangat yang ditunjukkan melalui pengorbanan tenaga, harta, bahkan nyawa. Mereka rela mengorbankan segala-galanya. Maka sekarang ini pahlawan adalah mereka yang menorehkan prestasi di berbagai lini untuk mengharumkan nama Indonesia di mata dunia dan berguna bagi sesama. Pahlawan masa kini adalah mereka yang mau melakukan aksi nyata, memperkuat keutuhan NKRI, menolong sesama, tidak melakukan provokasi, tidak menyebarkan berita hoax, tidak melakukan perbuatan anarkis atau merugikan orang lain. Keutuhan NKRI yang telah dibangun para pendahulu negeri dengan tetesan darah dan air mata tidak boleh disia-siakan. Segenap masyarakat, termasuk anak-anak semuanya, harus mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia tidak boleh terkoyak, tercerai-berai, terprovokasi, saling menghasut, dan berkonflik satu sama lain. Oleh karena itu, berbagai macam cara untuk menjaga keutuhan NKRI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah: pertama, tidak boleh melupakan sejarah. Yang kedua, mencintai tanah air. Yang tiga, menjaga persatuan dan kesatuan. 4, saling menghormati. 5, bersikap toleransi. 6, hindari narkoba. 7, rela berkorban. 8, melestarikan lingkungan. 9, menjaga dan melestarikan budaya. 10, mencintai produk lokal. 11, menjaga nama baik Indonesia. 12, merawat benda-benda bersejarah. Yang ke-13, tidak mudah termakan berita hoax. Anak-anak yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan, kalau kita membahas masalah terkait dengan ukhuwah watoniyah, maka alangkah baiknya jika kita juga melihat sejarah perjuangan Rasulullah SAW sebagai teladan, sebagai uswatun hasanah, sebagaimana firman Allah bahwa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah
sungguh telah nampak pada pribadi Rasulullah adalah teladan yang baik. Maka bagaimana kita nanti menjaga ukhuwah watoniyah ini dikaitkan dengan cerita dahulu pada saat Rasulullah SAW membangun Madinah. Anak-anak, mungkin kalian pernah mengetahui, mendengar tentang Piagam Madinah. Yang perlu untuk anak-anak ketahui bahwa Piagam Madinah dikenal sebagai konstitusi pertama yang tertulis secara resmi dalam perjalanan sejarah manusia. Konstitusi ini mendahului konstitusi manapun yang pernah ada di dunia, seperti Piagam Besar Magna Carta yang disepakati di Runnymede, Surrey tahun 1215, Konstitusi Aristoteles Athena yang ditemukan di Mesir pada tahun 1890, bahkan Konstitusi Amerika dan Konstitusi Prancis. Piagam Madinah ini merupakan konstitusi pertama. Piagam Madinah juga dikenal dengan istilah Perjanjian Madinah, Dustur Madinah, dan Sohifah Al-Madinah. Merupakan kesepakatan damai sekaligus draft perundang-undangan yang mengatur kemajemukan komunitas dan berbagai sektor kehidupan Madinah, mulai dari urusan politik, sosial, hukum, ekonomi, hak asasi manusia, kesetaraan, kebebasan beragama, pertahanan, keamanan, dan perdamaian. Dan Rasulullah SAW yang memperkenalkan sekaligus melaksanakan draft kebijakan itu bersama seluruh warga Madinah yang sepakat dengan isi perjanjian tersebut. Disebut juga kesepakatan damai karena seluruh perwakilan kelompok di Madinah turut menandatangani perjanjian itu, termasuk kelompok Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah, dan lainnya. Bahkan Nabi sempat mengangkat sekretarisnya dari orang Yahudi agar mudah mengirim dan membaca surat berbahasa Ibrani dan Assyria. Namun karena sekretarisnya itu berkhianat dan bersekongkol dengan musuh, akhirnya sekretaris itu diganti Zaid bin Sabit. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah memberikan kesempatan yang sama kepada warganya, tanpa melihat latar belakang keyakinannya, selama dia kompeten dan dapat dipercaya, maka dia juga dipilih oleh Rasulullah. Melalui piagam inilah Rasulullah SAW memperkenalkan sistem kehidupan yang harmonis dan damai bagi masyarakat Madinah yang majemuk dan plural. Di sana Rasulullah SAW meletakkan dasar kehidupan yang kuat bagi pembentukan masyarakat baru, yaitu masyarakat madani yang rukun dan damai. Masyarakat pada waktu itu setidaknya berasal dari 3 kelompok yang berbeda, yaitu dari kalangan Muhajirin dan Ansor sebagai kelompok mayoritas, kemudian yang kedua kelompok masyarakat non-muslim dari suku Aus dan Khazraj yang belum Islam sebagai kelompok minoritas, dan kelompok Yahudi. Anak-anak, bahwa dalam waktu yang singkat Madinah telah berubah menjadi kekuasaan yang sangat disegani dan layak diperhitungkan. Bahkan warga Makkah sendiri ketika itu sempat mengkhawatirkan kaum muslimin melakukan pembalasan kepada mereka. Mereka juga khawatir kafilah dagang mereka yang berangkat ke Suriah akan diganggu, sehingga masa depan perdagangan mereka akan hancur.
Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan tipe pendendam dan penguasa yang suka menyalahgunakan kekuasaan. Piagam Madinah dibuat bukan untuk memporak-porandakan kekuatan lawan, melainkan membangun umat yang kuat secara politik, bebas dan damai dalam beragama, serta makmur dan berkeadilan secara hukum dan ekonomi, sehingga kekhawatiran masyarakat Mekah pun tidak terjadi. Disinilah anak-anakku semuanya kita bisa mengambil hikmah bahwa ternyata untuk menjaga kebersamaan, menjaga keutuhan, kekompakan, menjaga ukhuwah persaudaraan itu telah dicontohkan jauh-jauh sebelumnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Persatuan dan kesatuan bangsa. Komitmen ini mesti dibangun dari lingkup terkecil hingga paling besar, sehingga dapat diimplementasikan dengan baik, mulai dari hal-hal sederhana tentang bagaimana berinteraksi dengan tetangga ataupun masyarakat di lingkungan sekitar kita, hingga yang lebih besar seperti bagaimana negara mengatur kehidupan umat beragama agar senantiasa rukun dan tidak terjadi konflik antar sesama bangsa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia muliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5589 dan Muslim nomor 70. Anak-anak yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan, nilai-nilai yang mampu untuk memupuk semangat ukhuwah watoniyah diantaranya adalah: pertama, nilai cinta dan kasih sayang. Semangat cinta dan kasih sayang sebagai sesama anak bangsa harus terus kita tanamkan, bahwa kita memang memiliki perbedaan agama, suku, bangsa, budaya, bahkan organisasi sosial keagamaan pun kita juga berbeda. Namun hal itu jangan sampai merusak ikatan ukhuwah watoniyah sebagai bangsa Indonesia. Perbedaan tersebut harus kita dudukkan sebagai sarana untuk berkompetensi fastabiqul khairat, yakni untuk mendedikasikan prestasi terbaik bagi bangsa Indonesia ini. Semangat cinta kasih, al-mahabbah wal mawaddah akan mampu mengatasi sekat-sekat etnis, politis, dan ideologis. Sebab cinta kasih yang tulus tentu juga merasa empati bagi pihak-pihak yang sedang berduka. Ia tidak terlalu besar kepala dalam melampiaskan kesenangannya di hadapan mereka yang sedang kesusahan. Yang kedua adalah nilai toleransi al-tasamuh. Nilai ini sangat penting untuk memupuk ukhuwah watoniyah. Bersikap toleran, tidak kaku, saling menghargai dalam perbedaan merupakan keniscayaan dalam kehidupan masyarakat majemuk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan model keislaman yang toleran. Beliau pernah bersabda, "Saya diutus untuk membawa agama yang samhah atau toleran." Yang ketiga adalah nilai solidaritas at-tadlamun. Solidaritas yang tinggi terhadap sesama anak bangsa jelas sangat diperlukan bagi terwujudnya ukhuwah watoniyah untuk menjaga NKRI. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia ini juga sering terkena musibah bencana, maka diperlukan uluran tangan dan bantuan baik moral maupun material buat mereka yang sedang terkena musibah, tanpa melihat apa suku, partai politik, dan agamanya.
membantu ya membantu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tulus, tidak tendensius, apalagi dibumbui untuk kepentingan tertentu. Yang keempat adalah nilai moderat, tawasud, bersikap moderat dalam beragama, berpikir, dan bersikap, tidak ekstrim dalam bersikap, merupakan keniscayaan hidup. Di tengah-tengah kehidupan yang multi agama dan multikultural ini, Al-Quran menegaskan bahwa umat Islam ini dijadikan sebagai ummatan wasaton, umat yang moderat, agar menjadi sejarah dan contoh. Oleh sebab itu, sikap moderasi ini harus kita realisasi dalam konteks hubungan antar umat dan interumat beragama sekalipun. Sikap moderasi akan mengantar kepada kesediaan untuk mendengar dan menghargai pendapat orang lain, serta terbuka menerima kritik dan saran. Yang kelima adalah nilai ta'aruf, saling mengenal antara satu komunitas dengan komunitas yang lainnya. Dari saling kenal mengenal tersebut, maka akan muncul upaya mewujudkan hal yang ma'ruf, hal yang baik. Bukankah tak kenal maka tak sayang? Kalau kita mau saling mengenal dengan baik, akan tumbuh nilai-nilai kebaikan yang lain. Dari situ kita akan mendapat melakukan kerjasama untuk memajukan pembangunan bangsa ini. Anak-anak, mungkin ini yang dapat saya sampaikan dalam materi ini tentang ukhuwah Islamiyah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Semoga bermanfaat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi setiap apapun yang kita lakukan. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri, ada tugas untuk anak-anakku semuanya. Tugas ini nanti dikumpulkan melalui Google Drive yang telah disediakan oleh panitia. Tugasnya adalah sebutkan 5 sikap yang menunjukkan semangat ukhuwah watoniyah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI yang perlu diterapkan di kehidupan era modern sekarang ini, serta berikanlah penjelasannya. Saya ulangi lagi anak-anak, tugasnya adalah sebutkan 5 sikap yang menunjukkan semangat ukhuwah watoniyah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang perlu diterapkan di kehidupan era modern sekarang ini, serta berikanlah penjelasannya. Mungkin ini saja anak-anakku yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi apapun yang kita lakukan ini dan kalian menjadi siswa yang berprestasi, siswa yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama, serta berbakti kepada kedua orang tuanya. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.